Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri, Joko Raharto, melalui paparannya menyampaikan untuk perekonomian di Kota Kediri, dirinya yakin akan semakin baik. Saya kira hal yang perlu kita syukuri dan kita apresiasi kepada Pak Wali dan jajarannya yang sudah membawa Kota Kediri menjadi jauh lebih baik. Secara global, ekonomi dunia ini melandai, ya. Pasar keuangan global ketidakpastiannya masih tinggi, ya, karena kita sekarang ini Amerika pertumbuhannya mulai melambat, Eropa melambat, demikian juga Cina. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi dunia dihadapkan resiko hubungan dagang atau perang dagang antar negara dan geopolitik yang berdampak pada turunnya volume perdagangan dunia. Ya, nah ini harus kita pahami karena ini dampaknya nanti ke kita. Cina melambat, kita pasti akan melambat juga. Ya. Kemudian harga komoditas global turun, antara lain karena peningkatan pasokan minyak bumi di dunia dan ini juga berdampak kepada komoditas yang lain, apakah itu batu bara ataupun produk kehutanan. Kita masuk ke perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh cukup baik, ya, terutama didorong oleh investasi dan konsumsi. Untuk sektor eksternalnya kita agak terhambat karena perang dagang ataupun ketidakpastian di pasar barang dunia menyebabkan ekspor kita tumbuh lambat relatif stagnan. Tapi di sisi lain impor kita tumbuh tinggi, ya. Inilah yang menyebabkan current account defisitnya meningkat, ya. Current account defisit ini yang sekarang jadi PR pemerintah, ya. Ekspor dibanding impor pertumbuhannya lebih besar dari impor sehingga defisitnya meningkat. Yang kedua, selama 3 semester pertama terjadi pelarian modal dari pasar keuangan ke luar karena kenaikan suku bunga di Amerika, sehingga kita tahun 2018 semester triwulan 1 sampai triwulan 3 otomatis defisit neraca pembayaran kita meningkat cukup tinggi karena ada tekanan di current account dan capital account. Tapi memasuki triwulan 4, alhamdulillah dengan berkurangnya agresivitas Amerika untuk menaikkan suku bunga, aliran dana asing masuk ke Indonesia cukup besar. Usai menyampaikan banyak hal melalui paparan, selanjutnya sosialisasi data sosial dan ekonomi tahun 2018 ini diisi dengan sesi tanya-jawab bersama narasumber. Kita ini kalau secara kota, ini masih kalah dengan kota Madiun. Ya. Ini kalau saya lihat itu di unsur paritas daya beli. Ya, jadi paritas daya beli kita ini 11.000 berapa, ya? Kalau di Kota Madiun 14.000. Nah, sedangkan income per kapitanya ini kalau tidak salah ya, ini lebih tinggi di Kota Kediri. Nah, jadi pertanyaan saya, why? Ya, kenapa? Ya, jadi kenapa kok kita kalah dengan Kota Madiun? Saya secara selaku Bapeda ngerela gitu Pak ya, bukan rela gitu ya. Tidak rela gitu ya, karena kita mestinya itu 3 besar gitu ya di Jawa Timur gitu ya. Ya kita tidak kota terbesar juga gitu ya. Tadi yang dikatakan, loh kan kehidupan layak di sana kan berapa Pak kemarin tadi sampai sebutkan, kan lebih tinggi kita apa lebih tinggi dia Pak? Nah, oke, daya belinya lo tinggi Madiun, tuh pendapatan per kapitanya lo tinggi kita. Ingat lo Gini rasionya, tinggi kita
loh daripada Madiun. Artinya apa? Pendapatan per kapita itu kan PDRB dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB itu di dalamnya itu ada industri kakao. Dilihat di dalam daya beli. Makanya kehidupan layak ini pendekatannya daya beli, bukan di dalam PDRB per kapita. Saya juga nggak percaya ya antara Kediri dan Madiun ini, Bu. Saya termasuk yang nggak percaya juga, karena memang ada jauh perbedaan dari tingkat keramaian. Ini sekali lagi secara kasat mata ya, secara kasat mata income per kapitanya juga tinggi di kota Kediri, tapi warga kota Kediri itu lebih selektif untuk memilih membelanjakan. Jadi saya memprediksi bahwa warga kota Kediri itu dia lebih banyak savingnya, artinya harusnya IPM-nya warga kota Kediri lebih tinggi karena ada perilaku yang sangat hebat di kota Kediri. Itu feeling saya, Jadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Memang betul. Justru data BPS itu bermanfaat kalau dilihat dan dikritik. Alhamdulillah, amin, makasih. Nanti kami akan lihat lagi lebih dalam. Adakah sesuatu yang sebenarnya luput dari pengetahuan kita yang seharusnya bisa saya sampaikan kepada Pak Edi maupun Bapak Wali Kota? Pak, ternyata loh, IPM kita di sini loh Pak, di sini loh kita itu harusnya kami akan melakukan itu. Matur nuwun loh Pak Edi ya, Bapak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Elin. Untuk IPM harus dilihat detailnya, Pak. Apakah kita kalah di komponen yang mana? Ini ada 3 komponen. Yang kedua juga harus dibedakan bahwa Madiun itu hanya penduduknya 200.000, Kediri 350.000, ya, lebih 380. Nah itu kan juga berpengaruh. Ya, terus kemudian kalau benar Pak Abu menyampaikan, kalau saya ngobrol sama teman perbankan, itu mereka stagnan, Pak. Tapi lebih prospektif di Kediri. Contoh BTN-nya. Kalau BTN-nya di sini hidup, di sana kemarin pimpinan cabangnya Sambat. Jadi terus kemudian juga saya punya teman yang pindah dari Ngawi ke Madiun, itu ternyata kerjanya lebih susah di Madiun karena pasarnya sempit, kompetisi tinggi. Nah ini salah satu indikator. Jadi untuk kehidupan layak jangan lihat tingkat per kapita karena itu bisa menjerumuskan, itu hanya kasar. Jadi kehidupan layak ya. Jadi itu harus dilihat nanti satu persatu. Di Kediri saya optimis ya. Sekarang kan tahap pembebasan jalan tol dari Nganjuk ke Kediri. Terus bandara kan mulai Maret ini dikerjain. Artinya akan banyak uang masuk, uang yang keluar beredar di kemana lagi kalau nggak ke kota Kediri. Gitu. Nanti kontraktornya nginapnya di Kediri dan sebagainya. Tantangannya relatif kalau dari sisi stabilitas harga, tantangannya relatif tidak terlalu tinggi ya. Karena kan harga minyak dunia sekarang turun, nilai tukar rupiah agak menguat, terus kemudian tidak ada kebijakan administrasi, terus inflasi inti juga tidak terlalu ada tekanannya. Kalau pertumbuhan ekonomi kan saya optimis. Karena dengan adanya itu pengerjaan jalan tol, meskipun tahap pembebasan baru jalan tolnya, termasuk bandara. Pemirsa, itu tadi sosialisasi data sosial dan ekonomi Kota Kediri tahun 2018. Semoga dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, masyarakat Kota Kediri dapat mengetahui perkembangan data tentang sosial ekonomi Kota Kediri tahun 2018 yang tentu saja sangat membanggakan tersebut. Selain itu juga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tahu untuk tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2018. Akhirnya, saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.